Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di hari yang baru, Senin 15 Agustus 2022, dalam renungan harta sepanjang masa yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Dan ini merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum pendeta Yakub Nawai MA. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang tetap memberikan kesempatan pada kami untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapan-Mu ada pada kami semua, ada pada tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satupun kuasa yang jahat yang dapat mengambil firman Tuhan daripada kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, curahkanlah isi hati-Mu pada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya dan juga melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini atau di pagi ini terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Judul renungan bagi kita semua, terima setiap hari sebagai karunia Allah. Sekali lagi, terima setiap hari sebagai karunia Allah. Nah, salah satu tekanan Alkitab adalah bahwa Allah memberikan kehidupan dalam bentuk 24 jam. Pada mula pertama, Allah menciptakan hari, Kejadian 1 ayat 5. Setelah hari-hari yang Allah ciptakan berlalu, maka Allah melihatnya adalah baik. Kejadian 1 ayat 10 dan 12. Saat kita belajar menjalani hidup ini setiap hari dan memenuhi prinsip Alkitab perihal kehidupan dan sukacita, maka kita dapat melihat ke belakang pada akhir dari hari yang telah kita jalani. Kita dapat mensyukuri Allah untuk hari itu sebagai hari baik, karena memang hari Tuhan itu selalu baru setiap pagi bagi kita yang percaya kepadanya. Hidup rata-rata berisikan 20.000 sampai 30.000 hari. Ya. Itu berarti jumlah hari yang begitu banyak. Tetapi Allah memberikannya pada kita dalam bentuk 24 jam sehari. Dan kasih-Nya dan kebajikannya memenuhi setiap hari yang Ia berikan pada kita. Mazmur 23 ayat 6. Kita dapat menikmati hari-hari kita dengan sukacita atau dengan masalah dan duka cita. Alkitab ditulis untuk membantu kita menjadikan setiap hari sesuatu yang ajaib. Jadi sekali lagi, Alkitab ditulis untuk membantu kita menjadikan setiap hari sesuatu yang ajaib. Nah, jika kita ambil kamus Alkitab dan melihat arti dari kata-kata seperti hari, hari ini, besok, kemarin, pagi, petang, maka kita akan temui bahwa Alkitab lebih berbicara pada prinsip 24 jam per hari. Sebagai contoh, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
Seumur hidup adalah prinsip hari demi hari. Doa Bapa kami mengingatkan kita untuk meminta pada hari ini rejeki kita yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Bapa kita di sorga menginginkan kita memberitakan keselamatannya dari hari ke hari. 1 Tawari 16 ayat 23. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memberi mereka makanan yang tidak perlu diperoleh dengan susah payah. Hanya tinggal diambil dan diolah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hanya persyaratannya adalah harus diambil setiap hari. Jika diambil lebih dari kebutuhan sehari, maka yang lebih dari kebutuhan sehari itu akan busuk dan tidak terpakai. Keluaran 16 ayat 11 sampai 20. Semua ini memberikan kita gambaran bahwa adalah kerinduan Allah bagi kita untuk hidup hari demi hari. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh merencanakan masa depan kita. Jadi sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan kita walaupun Tuhan menginginkan kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa kita harus merencanakan masa depan kita. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa bahwa kita tidak boleh khawatir akan masa depan atau hari esok. Matius 6 ayat 34. Bukan perencanaan yang menghancurkan hidup kita, tetapi memberi kekuatan. Jadi perencanaan itu memberikan kekuatan untuk kita terus berkarya dalam hidup ini. Setiap hari adalah sesuatu yang khusus dari Allah. Diberikan pada kita sebagai pilihannya yang dibungkus dengan berbagai berkat dan anugerah untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Jika kita menerima setiap hari sebagai karunia-Nya, itu akan menjadi berkat yang Ia rencanakan bagi kita. Nah, untuk mendapatkan hari sebagai anugerah Allah bagi kita, maka kita harus mengharapkannya, mempercayainya, memikirkannya, mendoakannya, dan yakin bahwa kita pantas mendapatkannya. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan hari sebagai anugerah Allah bagi kita, maka kita harus mengharapkannya, mempercayainya, memikirkannya, mendoakannya, dan yakin bahwa kita pantas mendapatkannya. Nah, setiap hari adalah anugerah Allah bagi kita. Tidak ada satu hari yang lebih baik dari hari yang lain. Walaupun dalam kehidupan ini ada sebagian orang menyatakan hari ini baik, hari itu baik, dan seterusnya. Semua hari berisikan berkat dan anugerah Allah bagi kita. Marilah kita memulai setiap hari dengan doa, pujian dan penyembahan kepadanya. Dan mengakhirinya juga dengan cara yang sama. Jadi mulailah sekarang, mulailah hari kita dengan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita mengakhirinya. Jadi kapan mulainya? Mulailah sekarang. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini atau di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa di surga yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kami setiap hari. Tuhan menciptakan waktu bagi kami selama 24 jam, sehingga kami dapat mengatakan hari ini, hari besok,
kemarin, pagi ini, petang, dan seterusnya. Bahwa Tuhan menginginkan supaya kami hidup hari demi hari, sehingga sungguh kami boleh memperoleh kasih-Mu, anugerah, berkat-Mu. Dan kesemuanya itu kami harus mendoakannya. Kami harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Jika kami memulainya demikian, kami juga harus mengakhirinya demikian. Karena itu Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Engkau Allah meneguhkan firman-Mu, sehingga kami tetap berdiri teguh, menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami hanya kepada Allah, pemelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita setiap hari. Amin.